Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Tuan di acara Sabda Tuan, saluran obrolan dan canda warga Tuan. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, masih semangat walau dalam keadaan pandemi. Sama-sama kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Dalam keadaan ini juga masih tetap kita bisa bertahan. Hari ini yang mau kita perkenalkan adalah guru idola saya dulu waktu sekolah, the one and only Bu Nina. Bu Nina sekarang ada di Jogja ya Bu ya? Ya. Sudah berapa tahun Bu di sana? Saya di Jogja dari 2005. Lama ya, udah lama. 2005 berarti berapa tahun sekarang? Pindah. Sudah 16 tahun. 16 tahun. Pindahnya kan saya udah keluar Ya, waktu itu saya ya. pindah dari sini, keluar dari sini tuh 2004. 2000, ya benar, saya masuk kuliah tuh 2004. Bu Nina sekarang jadi Kaprodi Pasca Sarjana di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian dulu mengajar saya waktu mulai kelas 3 MTS bahasa Arab ya Bu. Ya. Kemudian ketemu lagi di SMA bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kenapa saya pilih kuliah bahasa Inggris? Karena saya sangat mengidolakan Bu Nina dan beliau adalah yang sangat mensupport saya untuk saya kuliah. Benar dulu waktu itu nggak mungkin loh Bu saya kuliah. Tapi karena semangat jenengan dan Bu Endah waktu itu yang menyemangati saya untuk bisa kuliah, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sini kapan Bu? Oh kemarin saya sudah lama ya karena pandemi, lama nggak mudik. Akhirnya ya setelah PPKM selesai ya segera mudik, mumpung kerjaan juga belum banyak. Iya, alhamdulillah sih. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Semangat, sehat. semangat Sampai sehat. sekarang belum terkonfirmasi positif. Oh jangan sampai. Kalau boleh tahu Bu Nina dulu sejarah pendidikannya mulai dari mana? Oke, kalau saya asli sini ya, Mojolawaran, SD di Mojolawaran. Sambil SD sorenya MI. Luar Jadi biasa. MI satu yayasan juga sama yayasan. Oh, satu Tuan yayasan. Soekarno. Dulu Oh, iya, MI iya. sekarang yang jadi Madin. Oh. Dulu ada MI-nya. Iya, iya, Kemudian SMP-nya di MTS ini, MTS Tuan Sokolangu. Diajar bapak saya sendiri, ibu saya sendiri waktu itu. Kemudian lulus MTS Iya. ke SMA 1 Pati. Oh iya. Ngambilnya A1. Tapi A1 itu apa? fisika. Kalau sekarang kan nggak ada Oh, ya. nggak ada. Sekarang kan apa? MIPA. MIPA, Gitu, sosial IPS, IPS, sama bahasa. Nah, Ya, bahasa kalau di dulu- sini aja masih jarang di Pati itu Ya. bahasa jarang Bu. Kalau saya A1 dulu fisika, jadi dulu A1, A2, A3, A4. A1 itu apa? Fisika, tadi. A2 biologi. Berarti A1 itu grade-nya yang paling susah gitu. Iya, menurutnya begitu ya, Oh, memang iya. paling susah sih. Iya. Susah hidupnya. Jangan. Jadi A1 fisika, A2 tadi biologi. A3 itu sosial. Oh iya. A4 bahasa. Oh iya, dipilihnya yang paling susah. Ya, dulu ikut-ikutan yang tren zaman itu yang bagus tuh di A1. Yang susah dan yang keren. Biasanya Ya. gitu. Dan ya di SMA 1 cuma 2 orang yang dari MTS. Tuan waktu itu ada teman saya satu, dia di biologi, saya di A1 dan ya jadinya karena bertanding dengan yang lain ya begitulah. Tapi untuk alumni SMA 1. Iya. Saya Itu. terus setelah kuliah ambil bahasa kan dulu waktu. Enggak, setelah sebelum kuliah di ke UGM juga kan. UMPTN tuh kalau sekarang ya SNMPTN. SNMPTN yang itu keterima di UNS, Ya. Administrasi Negara. Itu sosial. Administrasi. Jadi Nggak pilihan sejalur ada. ya? Oh Kan iya, dulu iya. ada IPT, jadi boleh milih yang IPA sama IPS. Yang keterima yang IPS. Oh ya iya, karena lebih mudah. Iya mungkin. Ya itu A1 tuh biasanya begitu, menguasai anak punya Iya, bener. jatah anak sosial juga. Iya, bener-bener. Tapi tidak kerasan. Ya. Jadi coba-coba lagi. Jadi nggak serius sebenarnya. Coba UMPTN Saya lagi. emang suka nyoba-nyoba Iya. ya. Udah. Ternyata keterima, tapi waktu itu sebenarnya udah nyoba UGM, tapi sekalian yang tinggi ambil psikologi sama sastra Arab karena nggak Idealis pikir kan, apa. pertama kali idealis. Iya. Yang kedua apa ya, nggak punya pilihan, tapi karena bapak kan guru bahasa Arab, ya sudah ambil Bahasa Arab. Oh iya. Kok ternyata keterima. Alhamdulillah. Waktu itu nggak alhamdulillah karena sastra Kok bahasa Arab untuk kurang apa, keren. Oh gitu. iya. Tapi bapak sudah pindah. Pindah. Kenapa? UGM. Ya, Tadi ternyata- di UNS 1 tahun. 1 tahun. Kemudian karena brandingnya di UGM lebih Iya, wah, orang terus ya akhirnya bapak yang bilang UGM ya sudah. Oh, iyalah. UGM. Ya ternyata memang ada buktinya juga. Oh, iya. UGM itu ternyata ya kepake. kepakai karena bagaimanapun juga menjadi pertimbangan untuk meng-hire orang ya Mbak, dilihat Iya, dari iya. dilihat Karena dari ternyata kalau lulusannya. kuliah itu kan bukan soal jurusan, tapi soal bagaimana kita
skill yang kita dapat. Jadi kalau kerja itu sebenarnya kecuali yang vokasi ya. Iya. Kalau dokter itu ya memang harus sesuai itunya. Tapi kalau anak IPS, anak humaniora itu kadang orang mencari dia untuk bekerja itu bukan dia dari jurusan apa, tapi dia bisa apa. Oh iya benar. Yang bisa dilakukan. Interpersonal skills, kemampuan akademiknya itu yang dilihat. Saya tuh pernah mengikuti waktu itu seminar Bu Nina waktu ulang tahun yayasan apa kalau nggak salah. Bu Nina itu menyebutkan bahwa hobi jenengan itu adalah sekolah. Bisa ya begitu ya. Kalau saya nggak hobinya jeng-jeng ya, kulineran. Karena dengan hobi sekolah itu saya bisa ceng-ceng. Iya maka gitu ya. Sampai sekarang sering keluar negeri itu gara-gara sekolah berarti. Iya. Dapat sangu pula. Iya. Gratis kan, sekolahnya gratis, dikasih sangu, Itu dapat ijazah. Nggak males ngerjain paper-paper banyak gitu. Nah, itu mungkin karena sudah passion ya istilahnya. Passion, kalau udah passion itu Ya, sih. jadi tiap hari ya, jadi dosen sekarang tiap hari harus belajar. Besok mau ngajar harus baca lagi. Itu tiap hari, tapi ya memang kerjaannya sudah dikerjakan aja. Jadi ya kadang capek, tapi ya memang itu yang harus dihadapi ya sudah. Iya. Jadi hidup itu jalani aja. Bener-bener. Nggak usah terlalu dipikir, mau enggak juga tetap aja Ya, jalan. jadi gitu. kalau nggak usah dipikirkan tapi dikerjakan. Dikerjakan, Kalau bener-bener. dipikirkan kadang kita tuh cuma berat di pikiran sebenarnya. Masalah dipikirkan. itu kadang cuma berat kita pikirkan. Padahal kalau kita jalani, oh ternyata selesai juga. Selesai, mau dipikir mau enggak tetap selesai. Iya, mau dipikir mau enggak tetap harus kita selesaikan masalahnya. Selesai S1 tadi di UGM berarti Mbak? Iya. Sampai sekarang kan udah S3 kan kalau Iya. nggak salah ya. Itu lanjut di mana aja? Karena setelah S1 kan saya pulang ke sini jadi guru di sini. Oh iya, jadi saya. waktu itu sama ayah pulang Iya. butuh Antar guru. bersama saya. Jadi diwajibkan karena semua anak ayah itu memang begitu. Kalau lulus dia harus mengabdi dulu di semacam itu. Tidak harus tertulis. ada- Oke, Tidak oke, tertulis tapi semacam itu. Dulu mbak saya yang pertama lulus CIN juga balik sini ngajar dulu. Oh, spek, Baru spek. keterima PNS itu. Saya waktu itu juga pulang, kamu ngapain di Jogja? Pulang ngajar bahasa Arab karena sastra Arab. Iya, Tapi di SMA waktu itu kekurangan guru bahasa Inggris. Ya udah, kurang guru bahasa Indonesia semua bahasa udahlah nggak apa-apa. Aku sekarang gitu loh Mbak. Ngajar Iya. bahasa Inggris, ya, sejarah, sosiologi, oke apa-apa. Karena sebenarnya semua tuh bisa dipelajari toh, tidak harus lewat pendidikan formal. Karena kita mau mengajar itu sebenarnya kan bukan kita yang paling tahu, tapi kita yang duluan tahu. Iya, benar. Jadi kita transfer knowledge-nya di Yes, situ. betul. Transfer. Jadi di sini saya ngajar sampai 2004. 2004, Karena ya. waktu itu saya dulu pernah jadi bercita-cita ketika S1 sama teman ngobrol gitu, yuk kita besok S2. Gitu. Yang ngomong saja, terus teman saya dia akhirnya daftar S2, kemudian teman saya satunya dia keterima beasiswa S2. Lalu saya nanya, kok kamu beasiswa ada? Coba daftar. Tuh, waktu saya coba daftar, jadi ada program internasional dan beasiswa full. Karena full beasiswanya nggak bayar SPP, dikasih uang bulanan, dikhususkan bahasa Inggris. Cucok. Ya, itu waktu itu makanya saya ya itu tadi ada untungnya kenapa saya ngajar lulusan sastra Arab, ngajarnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tes seleksinya kalau masuk S2 itu biasanya kan tes bahasa. Iya. Arab dan Inggris. Suruh baca jurnal ilmiah itu. Ya itu dari situ salah satu. Jalannya delalah juga kayak Iya, gitu ya. jadi saya bahasa Inggris saya ngajar anak SMA kan dulu SMA itu sudah Iya. sebenarnya kurikulumnya tuh sudah cukup untuk modal bicara sama Iya. baca tulisan ilmiah sebenarnya. Nah, karena saya sering baca dia kan seperti belajar sendiri. Iya. Nah, itu bisa lolos alhamdulillah dan termasuk paling tua di kelas karena beasiswa jatahnya 30 tahun, saya umur 29 baru keterima S2. Tapi beasiswa. Tapi Ya. teman-temannya ini ya betapa pentingnya kita milih temen ya. Tadi kan sama Mbak Nina cerita bahwa sama teman-teman berencana untuk ngobrol-ngobrol, berencana Iya, untuk iya mau- waktu masih S1 tuh kita itu makanya kalau punya keinginan, punya cita-cita itu kadang jangan cuma dipikir diomongkan. Karena Kita omongan menjadi itu doa. Betul. Pernah sih aku kayak gitu. Kok pengen ini ya, pengen jalan-jalan kelewati Bang Jumruh. Waktu kemarin itu loh Mbak, pas pandemi. Kok ternyata ada kesempatan yang memaksa harus pergi jauh. Iya, Melewati saya Bang dulu Jumruh. cuma Kamu saya kan mau doa. sekolah setinggi-tingginya setelah itu. Dan ini masih nanti mau lanjut lagi. Kalau sudah doktor kan sudah nggak ada, jadi iya. adanya postdoc Profesor, mungkin ya. carinya nanti postdoc. Ya profesor itu kan jenjang karir akademik. Jadi kalau mengajar ya nanti dari mulai sekarang saya baru lektor. Lektor itu ya kayak kalau di dosen itu ada asisten ahli biasanya yang S2, lulusan S3 ya lektor. Nanti ada lektor kepala dan yang paling tinggi itu profesor. Itu sebenarnya cuma menentukan berapa uang yang didapat. Enggak juga sih. Itu gara-gara sekolah bolak-balik luar Iya. negeri, pulang luar negeri Tapi lagi. ya memang harus kerja keras, nggak ada profesor duduk diam itu enggak. Dia harus rajin nulis. Sampai kemarin lihat yang di PBB itu kan lihat keren banget ya, nggak bakal aku bisa kayak gitu. Kalau oh ya, tapi kalau itu
apa ya, bukan urusan akademik, itu urusan aktivisme. Jadi saya akademisi sekaligus saya milih sebagai aktivis. Itu karena seperti yang sudah ditahu, saya kan orang Ahmadiyah. Dan nasib Ahmadiyah di Indonesia tuh masih sebagai dianggap minoritas, masih banyak terkendala. Seperti terakhir kasus Sintang, masjidnya dibakar. Jadi masih dianggap, masih banyak anggapan orang kalau kami itu sesat sehingga patut dianggap salah, patut itu. Jadi saya berjuang via PBB itu tadi. Jadi itu menjadi fellow, dan kita memang jadi semacam human right defender. Jadi pembela hak asasi manusia, dan saya pilih kelompok saya untuk saya bela. Betapa sibuknya ya Mbak, nggak bisa bayangin. Apalagi daring kayak gini, yang ngajarin Ya, anak-anak bagi waktunya. ya, tapi ya dijalani aja. Dijalani Ini aja. apalagi semester ini saya tuh 13 kelas. 13 kelas itu S1-nya 3 kelas, S2-nya S1, S3 1 kelas, sisanya S2. Nah, tapi kan kalau di tempat saya, dan saya juga kaprodi, jadi saya sudah itu tim teaching, jadi mengajar satu mata kuliah, tapi yang mengajar 2 orang, kita berbagi separuh. Jadi saya mengajar duluan, teman saya itu untungnya itu dibantu itu, jadi paling dalam satu semester separuh pertama saya ngajar 8 kelas, nanti separuh kedua 8 kelas. Motivasinya Mbak, biar orang itu nggak males belajar. Kalau sekarang saya lihat murid-murid itu kan, apalagi sekarang PTN sudah mencoba untuk PTMT yang terbatas ini. Anak-anak sekarang itu yang pertama yang saya lihat langsung itu adalah etika. Sekelas itu ada yang jigrang itulah. Itu biasanya sekelas kan paling anak 1 lah kalau biasa. Kalau ini nambah. Terus mereka sudah terlalu cinta sama gawainya itu. Terus membuat anak-anak itu tetap mau belajar saat seperti ini. Gimana? Ya sebenarnya kalau generasi sekarang itu tantangannya berbeda ya, mungkin sama generasi saya dulu. Sekarang memang anak itu lebih ke audio visual. Jadi cuma itu mungkin membaca itu sebenarnya kunci. Literasi. Ya, literasi tadi, membaca. Sebenarnya kalau anak sudah gemar membaca, siapapun gemar membaca, gemar ya, bukan dipaksa ya. Kalau sekarang kan cenderung ada pemaksaan. Walaupun ada upaya literasi sekolah lagi membaca, tapi itu nggak efektif juga. Kalau mungkin kalau biar suka gemar itu dari kecil sih, dari rumah kayaknya. Dari rumah, tapi kan kadang juga gedenya kadang nggak berlanjut. Karena memang keadaan Indonesia ya seperti ini. Ya, di Indonesia kan literasinya masih rendah sekali. Karena memang budaya membaca itu belum jadi budaya. Untuk jadi budaya itu perlu mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Membaca aib orang itu jadi budaya. Intermezzo ya. Budaya Indonesia itu gibah. Gibah ya, iya itu maksudnya. Karena mungkin ada gabah ya, jadi dekat-dekat dengan gibah. Motivasinya Mbak? Kalau saya motivasinya gini, sebenarnya kan kalau dari Rasulullah sendiri sebaik-baik manusia itu yang bagaimana toh? Berguna bagi yang lain. Ya, untuk berguna itu berarti kita kan harus ada value-nya, ya harus bernilai lah. Kalau berguna ya bisa berguna, siapapun bisa berguna, mau jadi apapun berguna, tapi mau seberguna apa? Kita mau membantu orang lain, tapi kalau kita sendiri nggak punya uang, kita mau ngajari anak tetangga misalnya pelajaran, tapi kita sendiri bodoh, itu, jadi tingkatkan value kita, ya value itu bisa berupa etika tadi. Value kalau sama bargaining position, bargaining position nanti kalau kita punya value, punya kapasitas, ya kita punya bargaining position. Karena prinsip saya dulu begini, ketika saya kuliah, saya sebenarnya kan tadi ibu rumah, ketika saya kuliah doktor itu saya nggak punya pekerjaan, saya ibu rumah tangga yang sekolah. Karena cita-cita saya sebenarnya dari dulu mau homeschooling anak-anak, jadi anak saya gurunya dokter, gurunya dokter. Itu kan nggak semua orang dapat begitu, niatnya begitu, tapi ya hidup itu berubah. Jadi saya akhirnya saya nggak harus, kalau mendidik cuma dua anak kayaknya kurang manfaat, jadi ya akhirnya mendidik banyak orang. Jadi kalau kita mau bermanfaat untuk manusia, ya kita pasang standar sendirilah. Bermanfaatnya di bidang apa, mau apa, lihat kemampuan kita, lihat kemampuan yang masih bisa dinaikkan. Ya kan, tiap orang. Tapi kadang orang kan sudahlah saya segini aja gitu. Sudah cukup kuat. Ada yang begitu, tapi sebenarnya dia harus, masa sih hidup saya cuma seperti ini. Harusnya mungkinnya begitu. Kalau saya sih begitu, jadi sebenarnya karena kalau melihat orang saya membantu ini membantu itu. Jadi kalau tidak punya kecukupan itu berarti saya harus punya kecukupannya. Apa? Itu kita cari di situ. Ketika saya melihat potensi saya, saya pembelajar, ya mungkin saya bisalah mengajari orang, ya udah berarti saya memang harus meraih. Ya kalau di dunia ini kan tetap harus pakai gelar, pakai itu.
Kan kalau kita nggak punya gelar ya kadang orang nggak akan melihat kita. Saya ngomong isu minoritas sekarang. Kalau saya cuma S1, orang mungkin kamu siapa? Tapi kalau itu kan itu. Jadi kalau saya lebih itu pakai prinsip itu, jadilah manusia yang berguna untuk orang lain. Kalau di Jogja itu ada migunani tumraping lian. Nah, itu KR. Itu sebenarnya kan khairukum anfa'uhum. Iya, itu sebenarnya itu saja sih. Sama artinya tapi dengan bahasa yang berbeda. Iya, itu saja saya prinsipnya. Kalau untuk ngajar Mbak biar asik gitu gimana? Oke, kalau biar asik sebenarnya kita tuh harus ada engagement. Engagement itu apa ya? Kenangan. Ada hubungan. Ada keterikatan dengan yang kita ajar. Jadi mungkin kalau guru sekarang kadang kan guru itu ada yang cuma tugasku mengajar saja. Tapi tidak ada repo. Repo itu rapo. Istilahnya rapo itu ada komunikasi timbal balik. Iya. Rapo, tulisannya RAPPORT itu loh, rapo itu. Itu tuh penting sebenarnya. Dan kalau guru SMA itu sebenarnya kan enak berinteraksi langsung. Itu. Ya mungkin kalau saya dulu ya kita harus tahu bahasa anak yang kita ajar. Oh, dunia mereka sekarang lagi tren apa? Kita ngikuti. Untuk bisa biar nyambung dan kita bisa memahami kira-kira apa sih yang mereka pikirkan. Bisa ngepek atine dulu. Habis itu kita ketika mereka bicara misalnya anak sekarang sukanya K-pop. Ya kita tahu lah, kan sekarang gampang kok. Minimal kamu ARMY ya. Gitu kan. Oh, Ibu tahu gini, ya tahu gitu. Jadi karena mereka tahu kita ada di dunia mereka. Iya. Kalau kita enggokkan kemana-mana. Jadi mereka pun akan merasa dia bukan orang asing. Dia tahu juga, ternyata dia tahu ini juga. Saya juga begitu. Sekarang kan saya ngajar kalau S2, saya sekarang trennya baru apa? Yaitu saya tidak harus belajar utuh sebenarnya, tapi kita lihat yang baru banyak diomongkan ini. Lagu yang baru tren ini. Itu penting itu karena itu sebenarnya sarana untuk komunikasi, untuk biar anak juga aku minimal aku ingin seperti Bu Nina atau aku ingin seperti itu. Tapi susah pengen kayak Bu Nina. Jadi kan katanya guru yang baik itu guru yang menginspirasi. Itu menginspirasi ya berbagai cara. Kita tidak harus terus mati-matian tapi be yourself. Tapi yang sebaiknya, maksudnya tidak be yourself terus aku keset wae, enggak gitu. Tapi ya tetap kalau guru ya penampilan juga harus menyenangkan. Ekspresi muka ya jangan yang nyaprut terus ya gitu. Sekarang apalagi kan nggak boleh ada guru killer tuh nggak ada lagi kan. Guru killer dia yang mati, bukan dia yang pembunuh tapi dia yang mati dibunuh. Banyak yang sampai di penjara itu kan gara-gara. Iya, karena anak sekarang memang beda perlakuannya. Kita nggak bisa, kalau zaman kita kecil kan guru mukul itu malah kalau melapor orang tuanya apa? Ikut marah-marah sekali. Iya, kalau sekarang nggak, orang tuanya datang sini bawa polisi itu. Sedikit bisa ke penjara. Ya itu, jadi memang kalau anak ya harus tahu dunia yang tidak harus anak kan, kita mungkin ngajar siapa tahu bahasanya. Kalau orang kita nyambung bahasanya dia akan kita mudah memasukkan sesuatu gitu. Salah satu dulu yang saya ingat Bu Nina waktu ngajar itu adalah musik. Saya ingat kalau lagu-lagu yang dulu Bu Nina sempat ngajar, kalau dulu kan nulis pakai kaset. Kalau sekarang lebih mudah. Jadi saya sekarang delalah pakai bahasa Inggris itu ada ada song juga. Anak-anak tak suruh nyanyi itu. Iya, kalau sekarang kan gampang, ada Spotify ada liriknya atau YouTube ada liriknya. Sebenarnya sangat, kalau sekarang saya lihat sosial media itu dipakai lah. Iya, dipakai. Dan anak sekarang siapa yang nggak tahu YouTube? Iya. Semua pakai sih kalau Nah ya, jadi tinggal coba cari lagu ini kemudian terjemahkan misalnya begitu, terus sambil menyanyi, diresapi, coba ekspresinya kan bisa begitu. Saya dulu gitu. Jadi bisa menilai pronunciation terus Wikipedia-nya juga bisa dinilai sekalian. Dan dia juga dapat ilmunya juga, dapat senengnya. Betul, salah satu cara untuk menambah vocab kan pakai lagu juga ya Mbak. Iya. Terus ini sarannya untuk yayasan tercinta kita. Oke, untuk yayasan ini sebenarnya saya kurang tahu perkembangannya ya. Paling enggak lihatlah dari luar, dari jauh. Iya, karena dunianya agak sebenarnya dunia sama di pendidikan sih sekarang, dan sama-sama di bawah, kalau SMA di bawah Kemendikbud, tapi kalau itu di bawah Kemenak sih ya. Kalau MTS, kalau ya sih sebenarnya harusnya sih update. Iya. Lebih kalau sekarang tuh perkembangan zaman tuh ternyata cepat sekali, jadi ya kalau bisa tuh up to date. Up to date itu ya nggak cuma kalau kurikulum kita ikut pemerintah tapi guru-gurunya mungkin kalau perlu di-upgrade jadi upgrade. Iya sih. Gitu. Karena mengajar gurunya kalau tetap S1 terus ada kesempatan, jadi harus ada capacity building, itu perlu. Peningkatan kapasitas dari guru-gurunya itu perlu. Ya tidak harus, ya kalau sebenarnya mungkin bisa yayasan kasih beasiswa untuk satu orang guru 1 tahun untuk ambil S2. Itu kan, tapi ya
ada requirement-nya, ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya dia mungkin setelah lulus dia harus mengabdi minimal 5 tahun. Misalnya itu karena kita kan nggak bisa menghalangi juga, itu hak asasi manusia mau kerja di mana. Tapi minimal seperti itu. Jadi ada update atau enggak ya mungkin ada pelatihan apa yang kira-kira itu dibutuhkan semua guru. Misalnya keterampilan tadi kan guru itu sebenarnya learning by doing sih. Ya, tapi itu bisa juga misalnya sharing antar guru sendiri. Karena itu yang dilupakan, orang tuh sudah mungkin administrasi ya sekarang sibuk dengan laporan ini. Padahal kadang perlu sih, satu semester sekali ada penyegaran, kemudian ada evaluasi juga. Itu yang mungkin tidak pernah dilakukan, nggak tahu ya kalau di sini. Setahu saya sih nggak tahu ya, sekolah negeri mestinya ada. Jadi kayak ada rencana di depan, ada evaluasi enggak, di belakang. bukan memang evaluasi temannya sendiri, menilai temannya dalam hal mengajar. Jadi dia ikut sit in, melihat yang mengajar, mengevaluasi. Sebenarnya nggak harus kepala sekolah, sebenarnya guru pun tidak untuk menilai tapi untuk belajar. Jadi iya, jadi minimal kalau dia caranya seperti itu. Kalau itu kok kenapa sih? Sebenarnya kan tapi kadang guru kan nggak menyadari itu karena kerjaan rutin, orang dengan rutinitas itu menganggap itu hal biasa. Itu jadi harusnya mengevaluasi kadang kan nggak merasa siapa bisa melihat kesalahan diri sendiri kan nggak ada. Iya, itu sebenarnya tapi harus tentu saja kesepakatan sih, nggak jangan sampai ada yang tersinggung. Jadi misalnya kamu sama guru apa, coba sekali-kali kamu sit in di kelasku, nanti kasih masukan. Mungkin bisa memulai seperti itu, nggak harus lewat lembaga sih sebenarnya kayak gitu. Tapi nanti pesen juga ke anak-anak, ini hari ini ada kita kedatangan bu guru ini, beliau juga ya mau sama-sama belajar gitu. Itu salah satu hal yang saya pelajari ketika dulu saya lulus S2 itu sempat kerja di lembaga kursus LT itu LT Gramedia gede itu untuk upgrade, ada upgrading guru. Jadi guru kalau yang biasanya cuma ngajar level bawah, untuk ngajar level menengah dia di-upgrade dulu. Ada pelatihannya dulu sehari, nggak perlu lama-lama, sehari materinya ini. Tetap nambah ilmu ya Mbak, bagaimanapun. Iya, jadi memang guru harus belajar, nggak boleh terus dia aku sosiologi udah sosiologi mati, urip sosiologi, nggak gitu. Iya, apal, dan kalau apa lama-lama dia cenderung tidak mau mengambil kalau ada hal baru, loh ada itu toh. Padahal ilmu itu kan berkembang itu. Jadi kayaknya itu bisa mungkin personal dulu, nggak harus lewat lembaga. Kalau bisa mengusulkan pas rapat guru bagaimana kadang-kala kita ada itu. Dulu saya begitu. Jadi kalau mau misalnya gaji saya mau naik, itu saya dinilai dulu. Jadi ada guru lain yang lebih sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau di sini kan sesuai dengan tahunnya. Tapi tahunnya itu juga harus dilihat kalau memang dia layak naik ya dinaikkan. Kalau enggak ya sementara kamu tunggu dulu nanti 3 bulan lagi dievaluasi. Itu sebenarnya perlu, yang saya nggak kurang tahu kalau guru apakah mestinya ada itu, mungkin sudah ada mekanismenya. Tapi kalau dosen itu ya itu tadi peningkatan jabatan itu akan kelihatan juga dia sudah bisa bimbing berapa seperti itu. Kemudian tiap akhir semester kalau nggak tahu kalau SMA ada nggak sih akhir semester nanti siswa itu menilai guru. Enggak, kalau aku biasanya minta itu sebenarnya bisa dilembagakan oleh sekolah sendiri. Jadi setiap akhir semester, kalau sekarang kan bisa pakai Google Form. Iya, kalau aku dulu gini Mbak mikirnya bahwa untuk mereka ngasih masukan itu aku nanti bisa yang tak perbaiki yang ini. Iya itu, tapi kan itu baru personal, tapi bisa dilembagakan sebenarnya. Jadi secara umum SMA sini akan tahu guruku tuh sebenarnya kalau mengajar tuh anak-anak paham nggak sih? Iya. Terus update nggak sih, menyenangkan nggak sih? Nah, itu penting. Itu penting, itu sebenarnya mungkin bisa dipikirkan itu semacam dan tiap akhir semester. Atau mungkin kalau akhir semester merasa setahun sekali lah. Dan setahun sekali seperti anak itu, karena gini, anak itu juga berhak menilai. Iya benar. Sebenarnya dia menilainya dengan cara tidak patuh tadi, etikanya enggak, itu sebenarnya salah satu cara, apalagi anak remaja, mereka menilai. Kalau gurunya memang nggak layak dihormati ya dia akan jegang. Tapi lihat saja pasti ada guru yang dia duduk manis mau mendengarkan. Bener sih. Emang beda-beda. Misalkan mereka sentimen sama. Iya, dan sentimen itu pasti ada sebabnya. Kita nggak boleh menyalahkan pasti anak nakal. Kayak misalkan ada anak nakal kita nggak boleh menyalahkan orang tua. Iya. Pasti ada. Dan sekarang nggak boleh nyebut anak nakal, kan nyebutnya ya dia butuh perhatian. Dia butuh perhatian. Saya masih ingat betul dulu waktu kerja di sini ada anak yang kalau dulu nakal lah nyebutnya. Saya masuk kelas terus dia ya sudah nggak mau jalan keluar. Saya dipelili kok. Apa yang lihat-lihat? Itu siswa ngomong gitu ke saya, oh iya, ya nggak apa-apa sana keluar. Tapi mau Keluar, tapi biasanya anaknya seperti itu. Ketika lulus dia masih ingat dengan gurunya, karena dia merasa dulu itu yang saya lakukan tuh ya ternyata salah ya. Saya tuh punya pendapat gini, Bu.
anak-anak cowok terutama, kok misalkan mereka itu yang bukan penurut, yang bukan pinter banget, yang nggak rajin, mereka nanti setelah hidup di masyarakat yang sebenarnya mereka lebih spekulatif. Iya. Semangat hidupnya lebih tinggi dari Iya, dan dia lebih ingat gurunya. Iya, lebih ingat guru. Karena saya ingat betul murid SMA saya banyak kan yang di sini. Wong saya ngajar 4 tahun kan ya, kira-kira 4 alumni kan itu. Itu kalau yang perempuan ketemu saya itu pura-pura nggak kenal. Iya, ada sampai sekarang saya juga. Iya, saya sampai untung saya lupa. Jadi Saya enggak ya. mas saya kan sebagai guru berhak lupa kan banyak gitu. Tapi saya pas saya ingat ya udah saya pernah jadi murid saya. Tapi kalau yang itu Bu, saya dulu nakal sekali loh waktu ini. Itu dia akan cerita sendiri dulu tuh, wah ini guru saya, idola saya loh. Oh, padahal dia juga berani sama saya, tapi ternyata jadi idola juga. Idola apanya? Saya gitu. anak bayaran sini loh. Anak mungkin kan pas di kelas saya ngomel-ngomel atau gimana gitu. Enggak marah sih, saya itu jarang marah, cuma kadang-kadang gremeng kayak gitu. Anaknya bilang gini, Bu, kayak gini nanti loh, saya ngeleng jenengan tuh teman-temanmu kayak gini loh, kayak aku kayak gini, gitu. Iya memang. Dan Itu memang kelihatan. kayaknya iya benar. Iya. Anak-anak yang pintar, Karena mereka kan banyak kita tegur, banyak kita ingatkan. Iya. Kalau yang pintar kan dia hidup sendiri jalan, kalau saya itu iya. Jadi dia merasa kadang guru itu cuma fasilitator aja, nggak perlu itu, memang begitu. Apalagi kalau anak zaman sekarang, kita kan sebenarnya guru lebih bukan ya digugu dan ditiru sebenarnya harus sih sebenarnya. Cuma anak sekarang kan yang ditiru bukan lagi guru, tapi YouTuber, influencer itu. Yang influencernya nggak jelas kriterianya, yaitu memang belantara sosmed itu kan benar-benar itu. Iya. Iya. Sampai ini dulu Bu, terima kasih atas kedatangannya, menyempatkan waktunya yang sangat sibuk, kemudian tetap sehat selalu, Amin. hati-hati di jalan besok, Amin, semoga ya. segala urusannya dilancarkan. Terima Ya. kasih. Ya. Ada pesan mungkin sebelum kita tutup? Kalau saya pesennya sih buat mungkin buat siapa? Buat saya mungkin atau Kalau adik-adik. tadi kan sebenarnya dari obrolan kita kan saya sudah semacam Banyak sekali dalam tanda yang kutip saya nggak mau bilang pesan karena saya belum tua sekali kok. Saya masih maunya masih muda terus jadi mungkin ya. Jadi nggak usah pesan kesan lah, kalau saya itu tadi sih ya, kalau di dalam hidup itu sebenarnya kan do your best and let God do the rest. Iya. Lakukan yang terbaik, Biarkan. setelah itu serahkan pada. Ya itu kita berusaha kemudian tawakal, Iya, itu ikhtiar saja. dan tawakal. Iya, ikhtiar dan tawakal. Ya. Terima kasih, semoga pembicaraan kita yang seru tadi bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.